Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, saat ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah Raya Minggu GKMI Pati tanggal 6 Juni 2021. Saat ini kita datang ke rumah Tuhan, berkumpul untuk menyembah Tuhan. Sejenak lupakan diri kita karena Kristus kebenaran kita. Mari muliakan namanya dan menyembah Dia. Dengan bersama-sama kita pujikan lagu Datang ke Rumah Tuhan. Namanya, lupakan diri kita dan mari memuliakan namanya. Lupakan diri kita dan mari memuliakan namanya. Lupakan diri kita dan mari memuliakan Kristus Tuhan. Kebenaranku, tiada malu menyembah Dia. Kristus kebenaranku, ku tiada malu menyembah Dia. Kristus kebenaranku, ku tiada malu menyembah Dia. Kristus kebenaranku, ku tiada malu. Ibadah pada hari perhentian ini, baiklah kita mulai dengan satu pengakuan
bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian dan ke atas ibadah ini, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing untuk kita semua diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Senantiasa dekat kepada Tuhan, sehingga Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Menjadi satu di dalam doa, minta Tuhan ajarkan dan berikan kuasa doa di dalam hidup kita, agar kita dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan bersama menaikkan doa, dan pujian ajarku berdoa akan menghantarkan kita dalam doa-doa syafaat. Ajarku berdoa. Kita akan bersama naikkan pujian ini, bait 1, 2, dan 3. Setiap hari
mari kita satukan hati untuk bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan. Pada pagi hari ini, di hari perhentian ini Tuhan, di hari yang istimewa ini, kami bersatu hati untuk menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan pada hari-hari yang lalu sampai dengan saat ini Tuhan. Bahkan ketika hari ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan, itu juga kami sadari karena kemurahan Tuhan belaka. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kami diberi kesempatan sehingga kami dapat Tuhan beribadah kepada Tuhan dan bahkan bersyafaat kepadamu. Kami Tuhan memohon supaya Engkau mengampuni terlebih dahulu di atas segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk terus mempercayakan hidup penghidupan kami Tuhan, hari lepas hari hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Kami mau hanya bersandar pada kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk memelihara kehidupan kami Tuhan. Berkat, rejeki, dan bahkan atas segala jerih payah kami di dalam bekerja, semuanya Tuhan akan berkati. Tuhan limpahkan dan curahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kami Tuhan. Atas pekerjaan kami, atas usaha kami, Engkau berkati, Engkau karuniakan kemudahan, Engkau karuniakan kelancaran. Kami berdoa dan mempercayakan untuk kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengaruniakan damai sejahtera, kerukunan dan cinta kasih. Sehingga kami boleh hidup Tuhan bersatu hati. Baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, bahkan seluruh keluarga besar dan kerabat. Kami percayakan sehingga kehidupan kami juga selalu terpelihara dengan aman, dengan damai Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mendoakan dan mempercayakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah ekonomi, baik yang mereka bergumul dengan pekerjaan, baik mereka yang bergumul dengan mendidik, membesarkan anak-anak, maupun mereka Tuhan yang merindukan hadirnya anak momongan di tengah-tengah keluarga. Kami percayakan setiap bentuk pergumulan kami ini boleh menjadi dialog iman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari boleh semakin bersandar kepada Tuhan. Secara khusus kami mau mendoakan untuk anak cucu yang sudah Tuhan karuniakan dimanapun mereka berada, baik yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, mereka yang berkuliah, bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja. Kami percayakan untuk setiap anak cucu kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, mereka boleh sukses di dalam pendidikan mereka dan pekerjaan mereka. Hidup masa depannya kami percayakan ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berkeluarga. Biarlah Tuhan juga yang akan menyediakan pasangan hidup yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya, bahkan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan yang sakit. Mereka Tuhan yang lemah tubuhnya, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan terbaring. Biarlah Engkau Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara-saudari kami ini kesehatan dan kekuatan, mengaruniakan kepada mereka pemulihan yang sempurna. Juga kepada saudara-saudara kami semua Tuhan, baik jemaat maupun masyarakat bangsa dan kami yang pada saat ini juga dalam keadaan sakit oleh karena COVID-19 Tuhan, biarlah Engkau juga mengaruniakan kesembuhan. Kami percayakan sehingga berangsur-angsur angka penderita COVID ini Tuhan semakin menurun, dan bahkan kami boleh dibebaskan Tuhan dari pandemi. Kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan buat upaya-upaya pemerintah, bangsa negara kami, Kota Kudus dan sekitarnya, biar dapat Tuhan bersama-sama menanggulangi Tuhan
pandemi ini. Kami percayakan setiap tim medis yang bertugas, Tuhan juga berkati dengan kekuatan kesehatan dan mereka boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Tuhan, kami mendoakan untuk GKMI Pati yang kami cintai, biarlah Tuhan juga selalu memberkati majelis, para hamba Tuhan, pengurus-pengurus, aktivis, komisi semuanya, sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan kami Tuhan di dalam melayani saat ini, biarlah kami tetap memiliki semangat, memiliki kesatuan hati, bahkan memiliki kreativitas untuk senantiasa Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa melayani jemaat Tuhan walaupun di dalam keadaan yang serba terbatas. Kami terus mempercayakan Tuhan buat bangsa dan negara kami, Kota Pati yang kami cintai selalu dalam keadaan yang kondusif, aman, dan kami semua tetap dapat menikmati kehidupan dengan sejahtera. Pun demikian juga kami percayakan sepenuhnya hari-hari ke depan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami baik sebagai pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa-doa kami. Bila ada hal-hal yang pada saat ini masih terlewatkan oleh hamba-Mu dan tersembunyi di dalam hati jemaat sekalian, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab setiap doa dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, tangan kasih-Nya yang selalu memimpin, dan firman Tuhan adalah lentera yang menjadi penerang dalam hidup kita. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama kita pujikan lagu Tiap Langkahku. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai dengan 3. Harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mempercayakan waktu yang kami miliki saat ini Tuhan. Biarlah waktu ini menjadi waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami semua. Dan biarlah Tuhan bagian dari firman Tuhan yang kami baca ini sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi pegangan kehidupan kami, agar iman kami semakin hari boleh semakin dikuatkan. Mari ya Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu yang lemah ini, berkati kami semua sehingga kami sama-sama Tuhan bersemangat untuk membangun hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12 ya. Saya akan membacakannya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua menyimak ya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar ada pepatah yang mengatakan jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Pernah ya mendengar yang demikian ya? Atau mungkin satu perkataan yang mengatakan Anda bisa jatuh terpuruk, tetapi pilihlah untuk berdiri dan terus berjalan. Bapak Ibu saudaraku, pepatah-pepatah tersebut, perkataan-perkataan positif yang tersebut tadi mengajarkan kepada kita semua untuk kita ini tetap memiliki semangat juang. Baik di dalam hal kita mungkin meraih cita-cita, sebab tidak mudah untuk anak-anak belajar meraih cita-cita, tidak gampang. Baik juga untuk mereka yang mau membangun impian rumah tangga. Sebab rumah tangga ini juga tidak semanis dongeng. Itu juga butuh semangat juang di dalamnya supaya dia tidak mudah patah menyerah. Baik dalam hal karir, baik dalam hal merintis usaha, apapun juga, jangan mudah putus asa, jangan mudah goyah, jangan mudah patah oleh karena yang namanya hambatan, tantangan yang menghadang di depan kita. Bapak Ibu, kegigihan dan semangat untuk tidak goyah, itulah yang menjadi kunci keberhasilan. Ya, betul ya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan yang kompleks, di dalam tugas untuk memberitakan Injil, baik di masa lalu pada zaman rasul-rasul pada zaman itu, ataupun sampai pada zaman kita sekarang, ini juga perlu kegigihan. Ini juga perlu satu semangat pantang menyerah, sehingga kehidupan iman kita itu juga tidak mudah goyah. Nah Bapak Ibu sebagai teladan untuk kita semua, kita bisa berkaca, kita bisa belajar, kita bisa melihat dalam pelayanan para rasul. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca, tantangan pertama saat itu, tantangan pertama yang mereka hadapi pada saat itu justru datang dari para pemuka agama. Tantangan pertama justru bukan datang dari orang luar yang tidak mengenal Tuhan, tetapi tantangan pertamanya justru datang dari para pemuka agama. Dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan ya, khususnya ayat 1-2 kalau kita masih ingat pembacaan kita tadi. Saat itu Petrus dan Yohanes sedang mengajar, dan saat itu mereka didatangi, dikatakan. Mereka didatangi oleh katanya para tua-tua, imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan mereka disertai lagi dengan satu kaum, satu kelompok, yaitu kaum Saduki. Bapak Ibu, mereka dikatakan sangat marah kepada para rasul ini, kepada aktivitas Petrus dan Yohanes ini. Ada dua alasan ini ya, mengapa mereka itu sangat marah. Sebetulnya ini dua alasan yang berbeda, sebab dua kelompok ini antara imam-imam tua-tua dan kaum Saduki ini adalah dua kelompok yang tidak sejalan sebetulnya. Mereka ini tidak sepaham, tidak sejalan. Nah, ada dua alasan kenapa mereka itu marah. Yang pertama, mereka marah dikatakan karena mengajarkan tentang Yesus yang bangkit dan membuat orang banyak itu meninggalkan agama Yahudi, sehingga mereka itu marah. Ya. Lalu Bapak Ibu, sedangkan orang Saduki, mereka ini yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian, mereka ini menjadi marah karena Yesus mengajarkan kebangkitan. Ada kebangkitan orang mati, ada kehidupan setelah kematian. Ini bertentangan dengan paham mereka. Maka mereka kemudian menjadi marah. Bapak Ibu, para imam dan orang Saduki yang tadinya mereka ini berseberangan, sekarang mereka ini bersatu demi satu kepentingan, yaitu memusuhi para rasul, memusuhi Petrus dan Yohanes. Mereka bersatu untuk menghambat, mereka bersatu untuk mencegah komunitas pengikut Kristus ini berkembang. Bahkan dikatakan dengan kompak, mereka ini dua kelompok yang sesungguhnya berbeda ini menangkap
Petrus dan Yohanes. Ayat 3 dikatakan mereka ditangkap, mereka ditahan bahkan ya. Lalu kemudian diadili. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat lebih jauh di dalam sejarah pewartaan Injil, kita juga kemudian akan dibukakan kita, akan diberitahukan kepada kita selanjutnya tantangan itu datang bukan hanya dari dua kelompok ini, tetapi kemudian tantangan juga datang dari jemaat-jemaat Yahudi. Ada beberapa jemaat disebut, jemaat di Kirena, jemaat di Alexandria, jemaat di Kilikia, kaum Libertini. Mereka semua ini bersepakat dengan para tua-tua ahli-ahli Taurat. Mereka semakin kuat menentang, mereka semakin kuat menindas para pengikut Kristus. Termasuk kalau kita baca di Kisah Para Rasul selanjutnya, Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 7, akan kita jumpai satu nama yang mendapatkan tekanan yang luar biasa. Masih ingat ada nama Stefanus yang kemudian dirajam batu. Ya. Semakin besar, semakin kuat tekanan dan tantangan. Pada Kisah Para Rasul 8 bahkan kemudian dinyatakan dengan tegas, dimulailah saat itu suatu penganiayaan yang hebat kepada pengikut-pengikut Kristus, jemaat Kristen di Yerusalem. Dimulai saat itu dikatakan penganiayaan yang hebat. Kalau sudah ada kata penganiayaan, ini bukan hanya satu kekerasan verbal, tekanan-tekanan dari ucapan, tidak. Tetapi juga ada penangkapan, ada pembunuhan, ada penyiksaan. Ini terjadi. Sehingga komunitas-komunitas Kristen yang baru bertumbuh, yang masih kecil ini, mereka semua terserak-serak, mereka semua berusaha menyebar, menyelamatkan diri. Ya. Mereka menghindari dari penganiayaan ini, lalu dikatakan mereka menyebar diri ke seluruh Yudea dan Samaria. Pertanyaan kita adalah Bapak Ibu, apakah dengan menghadapi situasi yang penuh dengan aniaya, yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan tekanan bahkan maut, para rasul dan pengikut Kristus saat itu tunduk menyerah? Ya. Apakah dengan menghadapi tekanan yang begitu hebat, para rasul dan pengikut Kristus saat itu tunduk menyerah? Apakah dengan mereka menyebarkan diri terserak-serak lalu mereka lari menghindar semua itu, menyelamatkan diri? Apakah dengan demikian persekutuan mereka itu lalu berakhir? Apakah dengan demikian pewartaan Injil itu lalu berhenti? Apakah dengan demikian mereka menyerah untuk mempertahankan imannya? Ternyata tidak. Ya. Semua itu tidak membuat mereka menyerah, tidak. Buktinya apa Bapak Ibu? Ya, coba kita lihat ada beberapa bukti di dalam bacaan kita. Bukti yang pertama, persidangan justru menjadi sarana atau tempat untuk para rasul memberitakan kebenaran. Dikatakan setelah mereka ditahan, Petrus dan Yohanes ditahan, paginya mereka dibawa disidang. Diberikan satu pertanyaan tadi ya. Dengan kuasa mana kamu melakukan ya, tindakanmu, kesembuhan, pengajaran, dengan kuasa mana? Petrus dan Yohanes tidak berhenti dengan takut, gemetar, tidak. Tetapi mereka memakai persidangan itu menjadi sarana untuk memberitakan kebenaran. Penangkapan, penahanan, ruang sidang itu justru dipandang Petrus menjadi satu tempat strategis untuk menyatakan pengajaran Tuhan Yesus. Di dalam persidangan yang dihadiri mahkamah agama, bahkan dikatakan di situ sekaligus ada 4 imam besar. 4 imam besar langsung hadir dalam persidangan itu. Petrus dan Yohanes dengan gigih dia menyampaikan penjelasan. Bapak Ibu bisa baca, tadi kita sudah baca ayat 7 sampai 12. Bukan hanya Petrus dan Yohanes,
Tetapi juga Stefanus, ketika Stefanus itu ditangkap sebelum dia dirajam batu, di dalam ruang persidangan itu dia juga menjadikan ruang sidang itu sebagai mimbar pewartaan Injil. Bisa dilihat ya di pasalnya yang ke-7 Kisah Para Rasul. Sehingga sangat jelas di sini, sangat jelas bagaimana rasul-rasul itu mengubah hambatan, diubah menjadi peluang. Ada hambatan, tetapi itu tidak membuat mereka berhenti. Justru bagaimana caranya hambatan ini diubah oleh mereka menjadi satu peluang. Itu bukti yang pertama. Mereka tidak berhenti karena takut, tetapi mereka mengubah hambatan menjadi peluang. Yang kedua, bukti yang kedua. Bapak Ibu, iman mereka itu tidak digentarkan oleh besarnya ancaman, oleh tingginya jabatan, oleh kuasa yang dimiliki para pejabat yang menindas, sebab mereka yakin bahwa kuasa Yesus itu jauh lebih besar melampaui kuasa dunia. Bapak Ibu, orang yang tidak pernah merasakan bagaimana ruang sidang di hadapan hakim, lalu di hadapan penuntut, jaksa, lalu kalau orang itu duduk di situ di meja hijaukan, orang itu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangankan dicecar, baru masuk ruang sidang saja mungkin orang sudah gemetar. Bagaimana dia bisa menjawab dan lain sebagainya. Tahu jawabannya pun mungkin kemudian tidak bisa mengatakan apa-apa. Takut. Ya. Tetapi mereka ini yang ditangkap dan disidang oleh karena kebenaran Kristus, mereka dikatakan tidak digentarkan oleh besarnya ancaman. Tidak tahu hukuman apa yang menanti, ancaman apa yang menanti, tetapi mereka tidak gentar. Di hadapan dikatakan tadi ada 4 imam besar yang sekaligus hadir saat itu. Bukan cuma 1 imam besar, 4-4-nya hadir saat itu. Mereka tidak digentarkan oleh jabatan itu atau kuasa itu. Atas pertanyaan dengan kuasa mana, dia sangat tegas menjawab di ayatnya yang ke-7. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu yang sudah kalian salibkan, yang sudah kalian bunuh. Ya. Tetapi lalu dengan kuasa Allah yang bangkit, mereka meyakini kuasa Yesus lebih besar. Sehingga mereka tidak pernah merasa gentar apapun ancaman yang menghadang. Sekalipun ancaman itu makin keras, mereka tetap teguh, mereka tetap mengajar. Di ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu saya mau mengajak kita melihat sedikit. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ya, ini Mahkamah Agama semakin bulat dalam tekadnya untuk mari kita ancam supaya orang-orang ini jangan lagi bicara dalam nama Yesus. Mari kita ancam. Ayat 21 juga mengatakan mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Ancamannya semakin ditambah, digiatkan cara mereka untuk menghentikan usaha para rasul itu, tetapi mereka tetap mengajar, tetapi mereka tetap bersekutu, tetapi mereka tetap bertekun di dalam doa. Mereka tetap melayani, mereka tetap menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh takut akan Tuhan. Ini bukti yang kedua. Betapapun besarnya ancaman, jabatan, kuasa orang yang mengancam, mereka tidak berhenti mewartakan firman Tuhan. Mereka tidak berhenti menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat, tidak berhenti. Yang ketiga, bukti yang ketiga adalah
Mereka semakin teguh dalam doa dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan adanya ancaman, mereka itu makin teguh dalam doa dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca meneruskannya dari ayat 29 sampai dengan 31, saya akan ajak kita baca supaya makin paham. Di situ ayat 29 dikatakan, di situ Petrus berkata, "Dan sekarang ya Tuhan," Petrus berkata, "lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, lihat catatan ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi makin besar ancaman, makin mereka itu mengandalkan doa, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Makin besar tekanan yang dirasakan, makin besar kesulitan yang dirasakan, makin mereka itu berdoa dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada banyak orang yang makin besar tekanan, makin takut, makin ciut, makin menjauh dari Tuhan. Makin tidak mau berdoa, makin menghindar dari Tuhan. Tetapi mereka berbeda, sehingga mereka punya keberanian untuk terus berkarya. Memang mereka pergi menyelamatkan diri, tersebar, terserak-serak. Tetapi perhatikan bahwa di dalam mereka terserak-serak dan tersebar itu, mereka tetap melakukan pewartaan Injil, sehingga justru Injil itu tersebar dari Yudea ke Samaria, bahkan sampai kemudian nanti kalau Paulus sampai ke Roma dan seterusnya dan seterusnya. Rasul-rasul tidak hanya pergi bersembunyi, melarikan diri dan bersembunyi, tetapi mereka terserak-serak menyelamatkan diri sambil terus memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Itulah sebabnya Injil sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan catatan-catatan ini kita belajar bagaimana situasi-situasi yang sukar, bagaimana hambatan-hambatan, bagaimana tekanan-tekanan itu bisa diubah menjadi satu peluang. Bagaimana ketika ada satu pintu ditutup, selalu ada pintu lain yang terbuka. Bagaimana orang yang jatuh 9 kali, tetapi dia bangkit 10 kali. Semangat iman Bapak Ibu yang demikian ini, semangat iman yang luar biasa ini berakar dari kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga orang itu tidak mudah goyah. Inilah warisan Bapak Ibu, warisan dari para rasul dan jemaat-jemaat Kristen yang mula-mula. Warisan inilah yang harus senantiasa kita pelihara spiritnya sampai kapanpun. Kenapa ini menjadi satu warisan iman yang penting? Kisah ini penting untuk dituturkan kembali, Kita ingat kembali bagaimana penganiayaan luar biasa, tetapi mereka tetap punya semangat juang. Kenapa ini penting untuk dituturkan sampai kapanpun? Sebab apa? Sebab kita ini rentan. Sebab kita ini orang-orang yang lemah, mudah patah, mudah goyah. Kita ini mempertahankan iman sendiri saja sering goyah, apalagi berjuang mewartakan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di zaman yang serba mudah. Kita ini hidup di zaman yang ketika orang bermalas-malasan, teknologi kemalasan itu begitu luar biasa datang kepada kita. Ya, malas masak bisa GrabFood. Ya. Malas pergi ke sana ke sini ada GoSend. Mau beli ini itu bisa online. Ini kan teknologi kemalasan ya.
Ada remote control, semua pakai remote, ya kan. Buka pintu pakai suara aja, nyalain lampu pakai suara, pakai tepukan gitu. Jadi kita ini hidup di zaman yang serba gampang. Semua difasilitasi. Makin kita nyaman, makin kita tidak bergerak, makin kita tidak perlu susah payah, makin kita tidak perlu repot dan lain sebagainya. Kita hidup di zaman yang serba mudah. Sehingga kalau kita ini ketemu satu kerikil kecil saja dalam kehidupan, kita ketemu satu hambatan ringan, kita ketemu tantangan sedikit saja, kita itu gampang menyerah. Banyak orang sekarang ini yang kalah sebelum bertanding. Ada batu di depan langkah sudah memilih berhenti. Sehingga tidak heran manusia zaman sekarang ini adalah manusia yang sedikit-sedikit komplain. Suka komplain, tidak tahan banting, sulit sedikit tidak bisa. Ya. Kita menemui hambatan sedikit tidak bisa. Kita akan mengatakan, itu sulit, ribet kalau begitu, pasti tidak bisa, itu sukar, kita tidak akan bisa, kita tidak akan berhasil. Itu yang kita katakan. Entah kalau kita bicara soal cita-cita, entah itu dalam hal cita-cita, entah itu dalam hal usaha, pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan kepada kita, apapun juga, kita itu kurang gigih menghadapinya. Kita itu kurang berani, kita itu kurang semangat juang. Kata orang dulu, mentalnya mental kerupuk. Kena angin sedikit sudah melempem, apalagi kena kuah sudah kiwir-kiwir. Ya, gampang melempem, gampang patah semangat. Itu baru kehidupan sehari-hari. Bagaimana soal iman? Bagaimana soal mewartakan Injil? Bagaimana soal pekerjaan Kristus? Bagaimana soal pelayanan? Wah, tambah mudah goyah. Hari ini Bapak Ibu kita ditantang. Mau menjadi generasi yang tangguh dan tahan banting? Mau menjadi pengikut Kristus yang kuat iman, mau menjadi pekerja Kristus yang gigih dan berani, jangan mudah menyerah oleh situasi. Jadikan hambatan-hambatan itu sebagai peluang. Kalau ada apa-apa itu jangan takutnya dulu yang dikedepankan. Ya, pikir dulu, kreatifnya dulu, optimisme dulu yang ditunjukkan. Jangan mudah menyerah oleh situasi, jadikan hambatan sebagai peluang. Dan yakin tadi bahwa kuasa Kristus dan kuasa Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada kuasa dunia, daripada kesulitan yang menekan kita. Dan makinlah kuat dalam doa, makin kuat dalam memohon pencurahan Roh Kudus, supaya kita itu tidak berjuang sendirian, tetapi bersama dengan Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kita semua apapun yang dihadapi pasti bisa bangkit dan terus berjalan, sebab Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu warisan yang mulia, yang luar biasa dari para rasul. Kami semua boleh belajar untuk apapun yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam tantangan pewartaan Injil, baik sebagai pribadi, baik sebagai gereja. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak pantang, yang menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, yang pantang menyerah. Berkati supaya kami punya kegigihan, kami punya iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan kami, kuatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iman yang tak tergoyahkan. Tetap dan terus berpegang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terus memiliki iman yang tak tergoyahkan dalam kebenaran. Sampai kemenangan dari Tuhan itu kita dapatkan. Sebagai pujian untuk menyikapi firman Tuhan dan pujian di penghujung ibadah kita ini, mari bersama kita akan naikkan satu pujian, Batu Karang Perlindungan. Kita akan pujikan bait 1, 2, 3, dan 4. Mari kita nyanyikan sambil bertepuk tangan.
topan keras menderu, jiwaku teduh dan aman, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang Engkaulah perlindunganku. Siang malam Tuhan jaga, Yesuslah perlindunganku. Siang malam Tuhan jaga, Yesuslah perlindunganku. Lenyaplah segala takutku, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Meski topan tiup kencang, Yesuslah perlindunganku. Meski topan tiup kencang, Yesuslah perlindunganku. Tak pernah ditinggalkan, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Tempat jiwaku berteduh, Yesuslah perlindunganku. Oh Yesus batu karang perlindungan, tempat bernaung, tempat aman. Oh Yesus batu karangku yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita dengan gereja di segala abad dan tempat memperbaharui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, baik, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Tantangan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan, kita akan memiliki semangat pantang menyerah, sebab Kristus bersama dengan kita dan Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus selalu menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala macam bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada
semua.